Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Mu'anisa. Anak-anak biasa memanggil saya Ibu Nisa. Saya adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Tual, Provinsi Maluku. Saya mengajar matematika di kelas 81 sampai dengan 85. Bicara tentang pendidikan di Indonesia, tentu tak lepas dari pengaruh besar Ki Hajar Dewantara. Beliau salah satu tokoh bangsa yang memberi andil besar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, bahkan hingga saat ini. Sebagai bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara seakan bisa membaca tantangan pendidikan di era modern. Raden Mas Wardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau adalah aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, dan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Konsep dasar kependidikan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Guru sebagai pendidik berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya. Ketika berada di tengah harus memberikan semangat, dan ketika di belakang mengikuti, mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Cara mengajar yang memperhatikan 3 konsep pendidikan beliau tersebut menggunakan metode Among. Among artinya membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan anak. Dengan demikian, anak dapat berkembang menurut kodratnya. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Beliau berpandangan bahwa siswa harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram, dan kelangsungan kehidupan batin. Kecintaan pada tanah air menjadi prioritas, karena ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kualitas seseorang. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Hal ini menjadi bahan renungan dan alasan saya sebagai guru untuk lebih memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Memang, tuntutan kurikulum tetap harus kita jalankan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap kewajiban yang diberikan. Akan tetapi, hal itu bukan berarti menjadikan guru dan siswa tidak merasakan kemerdekaan dalam belajar, yaitu merasa tenang, menikmati, dan tidak merasa dituntut. Tugas kita menjadikan pembelajaran yang akan dilakukan menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk mereka. Melalui aktivitas yang mengaktifkan seluruh potensi siswa, sehingga secara tidak sadar siswa sedang mempelajari sesuatu. Meraih kesuksesan yang besar. Saya suka belajar di kelas yang tertantang. Buat aku senang karena beta di sekolah, ada teman, ada guru-guru. Kamu suka belajar yang bagaimana di kelas? Yang menyenangkan, yang tidak membuat bosan. Jalan untuk masa depan. Belajar adalah salah satu kunci kesuksesan.
Demikianlah refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.